topik yang selanjutnya itu ada JavaScript number. Nah, number ini adalah tipe data yang digunakan untuk variabel yang mengandung angka di dalamnya. Nah, di dalam JavaScript, metode untuk number akan lebih banyak berfungsi untuk mengontrol bagaimana angka tersebut ditampilkan ke dalam web browser dan umumnya akan menghasilkan nilai dengan tipe data string. Nah, JavaScript hanya mempunyai satu tipe number. Nah, number itu dapat ditulis dengan atau tanpa desimal. Nah, bisa dilihat di sini contohnya. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Desimal ini digunakan titik di sini. Nah, kemudian angka yang sangat besar atau sebaliknya angka yang sangat kecil dapat ditulis dengan notasi eksponen seperti di sini, dapat dilihat di sini. Nah, di sini untuk bilangan yang tanpa koma atau notasi eksponen, jadi ini bisa sampai batasnya itu 15 digit seperti ini. Nah, jika lebih dari 15 digit seperti ini, maka akan dibulatkan. Nah, kemudian untuk maksimum number dari desimal sendiri itu, untuk maksimum angkanya untuk desimal itu 17 setelah koma. Nah, seperti ini bisa dilihat. Nah, ini sampai 17. Nah, untuk di JavaScript itu tanda plus ini digunakan juga untuk menggabungkan string atau ya digunakan untuk menggabungkan suatu string atau variabel. Nah, jadi ini harus perlu diperhatikan. Nah, seperti ini. Misal di sini berapa 0,2. Terus di sini S-nya misalnya 0,1. Nah, komanya itu pakai pakai titik. Nah, kemudian di sini misalnya R plus S. Ini semestinya 0,3. Nah, ya, 0,3. Nah, ini batasnya sampai 17 tadi. Nah, kemudian jika saya menambahkan di sini tanda petik, bisa tanda petik 1 atau tanda petik 2, tapi saya tanda petik 2 saya pakai. Nah, ini akan menjadi string. Jadi, kalau kita ini, nah ini. Nah, dia akan menyatu atau bersambung variabel ini. Karena dia menggunakan ini, plus. Nah, untuk tipe datanya sendiri itu nah itu string. Nah, karena di sini string, maka tipe datanya juga itu akan terubah menjadi string. Nah, kemudian nah ini ya seperti tadi jumlahkan. Nah, ini yang tadi juga kasusnya, kalau salah satunya string maka akan jadi string juga tipe datanya semuanya itu. Nah, seperti ini. Nah, jadi JavaScript itu akan mulai bekerja dari kiri ke kanan. Jadi pertama-tama itu akan ditambahkan dulu ini. Nah, kemudian ini hasilnya kan 30. Nah, setelah itu
Nah, setelah itu disambung, digabungkan dengan ini string yang 30 ini. Nah, seperti itu. Nah, coba seperti ini misalnya. Misalnya di sini. Di sini juga string kan. Ini juga string. Terus di sini misalnya s itu kita akan cek di browser. Nah ya, tipe datanya string tapi bisa dioperasikan. Misalnya kalau di sini saya ganti dengan tambah, oh ya ini tidak bisa kecuali ini ya, sekali juga kayaknya bisa. Karena tanda plus itu kan dia digunakan juga untuk menyambungkan kalimat, jadi itu harus perlu diperhatikan penggunaannya. Nah iya, bisa. Nah selanjutnya itu ada none atau not a number. Nah jadi di JavaScript itu none itu muncul ketika terjadi operasi dengan tipe data number, tapi di dalamnya itu bukan legal number. Nah, jika kita mencoba mengoperasikan misalnya arithmetic di JavaScript dengan non-numeric string atau string yang bukan angka, jadi itu nanti akan dikembalikan nilainya itu none atau not a number. Nah, misalnya di sini. Di sini 2 lah. 2 misalnya. Terus di sini, terus misalnya di sini belajar. Kemudian ini misalnya dibagi. Nah, nanti ini dia akan nilai return value-nya itu akan none atau not a number. Nah, misalnya string ini di dalamnya itu ada string ini itu mengandung number atau angka di dalamnya. Nah, ini kita akan coba juga di sini misalnya 4 lah. Terus kemudian ini dia akan teroperasi meskipun di sini string. Meskipun di sini string, kecuali kalau misalnya di sini, misal di sini saya kecuali tambah kayaknya tidak berpengaruh di sini. Ya. Malah akan tergabungkan angka. Nah, di sini juga kita bisa mengecek apakah suatu nilai dari number itu, dari tipe data number, itu none atau tidak, true or false. Dia none apa tidak. Oke, di sini kita akan cari misalnya, ini ganti dulu tadi belajar. Kemudian di sini is and misalnya S ya. Nah, true karena memang dia ini kan string S-nya. Coba kalau R. Iya dan apa bukan? Nah, false karena R ini memang number. Kemudian ini misalnya kita menggunakan NaN ini di operasi matematika seperti ini. Maka hasilnya itu akan none. Ini. Nah, atau kalau misalnya di sini
angka 5 ini dijadikan string, nah maka itu akan tergabung nanti hasilnya. Nah ini akan jadi nan 5. Nah meskipun kepanjangannya ini not a number, tapi tipe dari nan ini adalah number. Seperti tadi saya sudah mencontohkannya sebelumnya. Nah kemudian, jadi infinity ini akan muncul pada nilai kembalinya atau return value-nya jika kita mengkalkulasikan atau menghitung angka di luar dari angka maksimum yang bisa dihitung oleh JavaScript. Jadi di sini misalnya kali di sini 2. Terus di sini misalnya S itu infinity misalnya. Infinity. Kemudian di sini dan di sini saya akan menghitung R kali S. Itu hasilnya akan infinity. Nah, kemudian jika juga pembagian dibagi dengan 0 seperti ini, 2 bagi 0 itu akan menghasilkan juga infinity. Atau ini bisa juga minus min 2 bagi 0 itu akan menghasilkan min infinity. Kemudian di sini kita akan cek tipenya dari infinity ini. Oke. Nah ini kalau kita mau cari tipenya dari nilai infinity ini, nah di sini bisa menggunakan type of. Ini terbukti nilainya itu adalah number tipenya. Kemudian ada heksadesimal. Nah jadi JavaScript itu dapat mengira nilai konstan itu, nilai angka yang konstan sebagai heksadesimal jika ditulis itu dengan 0 duluan tanpa koma begitu. Ini bukan angka desimal, misalnya kayak begini, 007 kayak begini. Nah itu hindari yang seperti ini karena beberapa versi dari JavaScript itu dapat mengira bahwa ini adalah oktal jika dituliskan dalam ini angka 0 duluan, padahal bukan desimal. Nah, jadi di JavaScript itu menampilkan angka dengan basicnya atau basicnya 10 desimal. Nah, tapi kita bisa menggunakan ini toString ini untuk output number dengan ini base 2 dan base 36. Heksadesimal itu juga kan base-nya 16. Desimal itu base-nya 10 dan oktal itu base-nya 8. Juga binary itu base-nya 2, jadi bisa menggunakan ini toString ini. Nah, kemudian number can be objects. Jadi number ini dapat dijadikan objek. Jadi biasanya itu JavaScript number itu hanya bisa menampung satu nilai saja. Nah, seperti ini. X itu sama dengan 123. Tapi tipe number ini juga bisa diubah menjadi objek dengan keyword new. Sama tadi yang pertama, mengubah string menjadi objek. Nah, jadinya itu seperti ini. Nah, ini.
Nah, ini sama seperti tadi yang string. Nah, ini untuk membandingkannya lagi, tadi juga sama seperti yang di string. Ini. Jadi, dengan menggunakan ini, operator ini, itu akan bernilai true jika value-nya itu sama. Jadi ini kan sama-sama 500, hanya tipenya saja yang beda, yang ini string, yang ini number, yang ini objek. Nah, kemudian jika menggunakan operator yang seperti ini, maka ini tidak sama X dengan Y-nya karena tipenya itu beda. Jadi kalau menggunakan operator yang seperti ini, itu tipe dan value-nya itu harus sama, tipe dan nilainya itu harus sama. Nah, seperti itu bisa dilihat sendiri. Nah, kemudian objek juga tidak bisa dibandingkan pada tipe data number ini. Nah, pada topik number ini terdapat lagi subtopik yaitu JavaScript number methods. Nah, di sini ada number methods and properties. Jadi primitive values atau values yang hanya bisa menyimpan satu nilai saja seperti ini. Jadi mereka ini tidak bisa atau tidak mempunyai properti dan methods karena mereka itu bukan objek. Ini bukan objek. Tapi di JavaScript itu method dan properti juga tersedia pada primitive values yang seperti ini, yang hanya menyimpan satu nilai saja. Karena di JavaScript itu primitive values itu sama saja dengan objek ketika eksekusi metode dan properties, metode dan properties. Jadi di sini tuh yang pertama ada toString method. Nah, toString method ini akan mengembalikan nilai number menjadi string. Jadi nilai angka itu nanti akan dikembalikan menjadi string. Nah, jadi ini. Nah, seperti ini X sama dengan 1 2 3. Nah, ini menggunakan ini. Nah, ini kita akan mencobanya misalnya nah, ini. Misalnya di sini R. toString. Nah, ini toString. Ini. Nah, ini 2. Karena ini kan nilainya 2, jadi ini maksudnya mengembalikan nilai 2 tadi dari variabel. Tadi tuh variabel R tadi. Ini. Jadi dia hanya menampilkan atau mengembalikan nilai ini, nilai R sama dengan 2 ini. Kemudian di sini juga ada ini. Nah, misalnya di sini nilai 2. Nah, kemudian ini. Nah, yang selanjutnya itu ada to exponential method. Nah, jadi to exponential ini akan mengembalikan string dengan number yang atau angka yang dibulatkan dan ditulis dengan menggunakan notasi eksponensial. Nah, jadi untuk parameternya itu, parameter yang ini itu opsional. Jadi jika tidak dituliskan atau diisi di sini, itu JavaScript itu tidak akan membulatkan angka yang ini.
tidak akan membulatkan angkanya yang berdasarkan di sininya, karena kan tidak diisi parameternya. Nah, jadi metode eksponensial ini digunakan untuk menampilkan angka menjadi tampilan notasi sains. Jadi, notasi sains ini adalah tampilan angka dengan satu digit sebelum tanda desimal dan diikuti dengan tanda pangkat. Nah, misalnya itu adalah angka 123,45 jika dituliskan dalam bentuk sains notasinya itu akan menjadi 1,23 kali 10 pangkat misalnya 2 begitu. 10 pangkat 2 memang. 1,23 kali 10 pangkat 2. Nah, akan tetapi bahasa pemrograman umumnya mengganti penyebutan pangkat 10 ini menjadi karakter E atau E besar atau E kecil. Nah, sehingga 1,23 tadi itu kali 10 pangkat 2 ditulis menjadi 1,23 E ditambah 2. Nah, ini contohnya. Nah, seperti ini. Misalnya kan ini 9,656. Nah, ini kalau mau dijadikan pangkat 2 di sininya. Nah, ini jadi basisnya tadi yang 10 pangkat karena di sini 2 berarti 10 pangkat 2 tadi. Berarti 9,66 kali 10 pangkat 2. Nah, ada to fix method. Nah, metode to fix ini digunakan untuk membuat tampilan angka dengan jumlah desimal yang tetap. Jadi, metode ini membutuhkan satu parameter opsional yang jika diinput akan menentukan jumlah digit setelah tanda desimal. Semestinya itu, tapi kan opsional. Nah, jika angka yang ditampilkan mengurangi digit asal, metode ini akan membulatkan ke bilangan terdekat. Misalnya 0,5 akan menjadi 1. Nah, dan apabila angka yang ditampilkan melebihi digit asal, metode ini akan menambahkan angka 0 di belakang hasil agar tampil sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di sini. Nah, misalnya ini 9,656. Nah, misalnya di sini 2. Nah, ini. Nah, di sini misalnya to fix 2 di sini. Nah, berarti itu angka di belakang komanya itu harus 2. Jadi karena di sini 9,656, jadi ini 56-nya itu dibulatkan ke atas, jadi itu 6. Jadi 9,66. Nah, sama juga seperti ini. Ini harus 4 digit di belakang koma. Tapi kan di sini cuma 3 digit, jadi ditambahkan 0 supaya jadi 4 digit. Nah, kemudian ada to precision method. Nah, to precision ini digunakan untuk menampilkan angka dengan jumlah digit angka yang tetap tergantung nilai angka yang dijadikan sebagai argumen atau parameter. Nah, misalkan jika angka yang akan ditampilkan itu adalah seperti ini misalnya. Nah, ini misalnya. Nah, jadi misalnya di sini tidak ada parameternya. Kan yang ini misalnya. Jadi nilai yang akan dikembalikan itu adalah nilai yang awal, nilai yang ini. Tetapi tipe datanya itu akan berubah menjadi string yang ini. Nanti akan jadi string. Nah, kemudian ada the value of method. Jadi ini ada value of. Jadi akan mengembalikan number ke number. Jadi ini nilai kembaliannya itu akan angka. Jadi angka yang variabelnya angka. Terus nanti akan dikembalikan juga menjadi angka. Nih, bisa dilihat sendiri. Nah, nih. Nah, kemudian di JavaScript itu number itu dapat berupa primitive value atau dapat menyimpan satu nilai saja. Nah, atau di sini type of number atau di sini juga misalnya objek itu type of object, jadi satu tipe saja begitu. Nah, jadi yang selanjutnya itu ada converting variables to number. Nah, jadi untuk mengubah variabel ke number. Nah, jadi ini ada 3 JavaScript method di sini yang bisa digunakan. Nih. Nah,
Jadi metode ini bukan number method tapi global JavaScript method. Nah, apa itu global JavaScript method? Nah, JavaScript global method ini dapat digunakan untuk semua tipe data dari JavaScript. Nah, ini merupakan metode dari tipe data number yang sering digunakan. Ini. Jadi ada number, ada parse float, ada parse in. Nah, yang pertama itu ada the number method. Nah, number itu dapat digunakan untuk mengkonversi variabel JavaScript ke number. Nah, jadi seperti ini. Ini misalnya nah ini misalnya number di sini saya masukkan 10. Di sini misalnya. Misalnya 10, kemudian di sini return error. Nah, di sini akan muncul 10. Nah, seperti ini. Ini kita akan plus type of-nya R. Nah, di sini tuh number yang 10 ini. Number method itu dapat digunakan pada tanggal. Nah, tapi sebelum lanjut saya akan mengubah dulu bahasa dalam website ini. Caranya itu ini. Nah, jadi lanjut. Tadi seperti yang saya bilang, metode number method ini dapat digunakan pada tanggal. Jadi, number ini dapat mengkonversi tanggal menjadi angka. Ini. Misalnya itu dapat lihat sini, number, new date. Nah, seperti ini. Ini, mana di sini? Number, new date. New date. Terus di sini misalnya nih. Dan nah ini coba kita coba yang di sini, yang di websitenya. Nah, ini seperti ini. Yang tadi juga saya seperti ini. Nah, ini jadi dia mengkonversi tadi tanggal 9 Agustus 2002 ini. Nah, selanjutnya itu ada metode parse in. Nah, jadi parse in ini akan memparsing string dan mengembalikan bilangan bulat. Nah, spasi ini diperbolehkan dalam di sini dalam di parse in method ini hanya nomor pertama yang akan dikembalikan. Nah, ini contohnya yang lebih jelas ini. Nah, ini yang mana ya? Yang ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada spasinya di sini. Tapi yang akan dikembalikan itu cuma 10. Jadi cuma nomor pertama yang akan dikembalikan ini. Nah, sama dengan ini yang year 10 ini, year 10. Nah, jadi itu dia itu akan nanti karena ini semestinya kan nilai kembaliannya kan itu years, tapi years ini kan dia bukan number, jadi nanti akan nilai kembaliannya akan atau not a number. Nah, kemudian itu, nah ini seperti yang saya bilang tadi.
Jika number tidak dapat dikonversi, itu akan none yang dikembalikan nanti di browsernya tampil. Nah, kemudian ada metode parse float. Nah, parse float ini akan parsing string dan mengembalikan angka. Yang spasi juga diperbolehkan sama dengan yang tadi parse in, hanya nomor pertama yang dikembalikan, sama juga yang tadi dengan parse in. Ini. Nah, ini. Nah, seperti kalau ini kan kalau di parse in dia kayak min 10,33 ini yang dikembalikan itu atau return value-nya itu cuma min 10 di sini, tapi kalau menggunakan parse float itu, maka ini nilai desimal ini akan tertampil semuanya jadi 10,33 seperti itu. Nah, kemudian ini dia properti dari number. Ini ada max value, min value, positive infinity, negative infinity dengan none. Nah, jadi itu lanjut ke JavaScript min value dengan max value. Nah, max value ini akan mengembalikan jumlah terbesar yang mungkin dalam JavaScript. Nah, seperti ini misalnya x, ini nama variabelnya, kemudian dot max value-nya. Nah, ini misalnya di sini seperti ini. Ini jadi akan terkembali nilai yang terbesar yang mungkin pada JavaScript. Nah, kemudian itu lanjut ke nilai min value ini juga sama dengan max, hanya ini mengembalikan angka serendah mungkin dalam JavaScript. Nah, ini kita lihat. Nah, ya, menggunakan min value. Kemudian lanjut ke ini ke JavaScript positive infinity. Jadi ini akan mengembalikan nilai positive infinity di sini. Nah, ini juga JavaScript negative infinity. Nah, ini hanya dia negatif. Di sini. Negative infinity. Nah, ini seperti ini. Terus kalau misalnya yang positive infinity, ini positive infinity. Nah, ini maka itu akan dikembalikan positive infinity di sini. Nah, setelah itu sama juga tadi kan kalau misalnya dimasukkan 1/0 itu akan infinity nanti yang keluar positif infinity. Infinity-nya positif. Nah, ini juga sama kalau misalnya kita menggunakan angka begini, jadi min 1/0 itu nanti akan return value-nya itu min infinity. Nah, kemudian di sini ada JavaScript none atau bukan angka di sini not a number. Nah, seperti yang sudah dijelaskan juga tadi di atas. Nah, ini adalah kata khusus JavaScript yang menunjukkan bahwa suatu nomor atau number itu bukan legal number. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di atas. Nah, jadi seperti ini misalnya. Nah, ini nanti return value-nya itu, nah ini none. Karena dia kan 100 bagi string. Nah, string ini kan bukan angka di sini. Ini Apple kan dia string, jadi nanti akan none di sini. Nah, jadi properti number pada JavaScript objek number itu dinamakan number. Nah, ini. Nah, properti ini dapat diakses dengan yang ini number.value. Ini. Nah, menggunakan kalau di sini dia menggunakan my number di sini nama variabelnya, kemudian dot max value. Ini dia di sini dia variabelnya x. Nah, mau dilihat max value-nya di sini, tapi di sini undefined. Karena di sini menggunakan number property pada variabel seperti ini. Itu tidak bisa. Nah, selanjutnya itu ada topik yang keempat, yaitu JavaScript array. Nah, array ini merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Nah, setiap data dalam array ini memiliki indeks, sehingga akan mudah diproses. Nah, indeks array ini selalu dimulai dari angka 0. Nah, ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian, nah jadi itu array itu dapat
menyimpan banyak nilai dalam satu nama atau dalam satu variabel. Nah, terus user itu dapat mengakses atau programmer itu dapat mengakses nilai dari array tersebut dengan merujuk ke nomor indeksnya. Nah, kemudian ini dia contoh array. Nah, ini. Jadi buat itu nanti misalnya misalnya sini saya buat kumpulan string, misalnya soto, sup, kita kutip jangan lupa, sup. Kemudian misalnya sini lagi sate, kutip sate, titik koma. Nah, seperti ini, maka di browser itu akan tertampil. Nah, ini akan tertampil array-nya. Nah, kemudian itu, nah jadi spasi dan jeda dari baris itu tidak penting. Nah, seperti ini tidak akan terbreak, tidak akan terbaris baru seperti ini. Tetap ada satu line. Seperti ini. Nah, seperti ini. Tidak akan berpengaruh dia. Kemudian, nah ini. Jadi di sini kita bisa membuat, nah di sini menyediakan satu array kosong seperti ini. Nanti tinggal diisi indeksnya di sini. Seperti misalnya variable x s. Nah ini. Misalnya nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Nah, ini saya sediakan di sini array kosong. Ya, saya sediakan di sini tempat untuk array-nya nanti. Misalnya di sini saya ingin mengakses yang variabel s ini, kemudian indeksnya di sini saya masukkan. Misalnya indeksnya 1 misalnya. Maka itu nanti yang keluar akan ini, angka 2 ini. Karena kan dimulai dari 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4 di sini ada. Sampai indeks keempat di sini. Nah, ini. Nah, kemudian kita cek di browser, maka itu yang tertampil itu adalah 1. Karena tadi kan saya ubah jadi 0. Misalnya di sini kalau saya kasih masuk, misalnya di sini 1 indeksnya. Seperti ini. Kemudian, maka yang akan tertampil itu 2. Ini. Sesuai dengan urutan array-nya ini, menurut indeks dari 0. Nah, ini kita bisa membuat ini dengan menggunakan ini, menambahkan new tadi. Nah, jadi ini sama dengan ini, contoh yang sebelumnya. Jadi, tidak perlu menggunakan new array untuk kesederhanaan. Lebih baik menggunakan saja yang contoh sebelumnya nih, yang seperti ini. Kan lebih praktis juga daripada menggunakan ini. Nah, kemudian itu ada, nah seperti ini yang tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Kita dapat mengakses elemen array itu dengan mengacu pada nomor indeks tadi. Jika ini di sini kan dia memasukkan indeksnya 0. Nah, ini indeksnya 0 berarti itu akan tertampil nanti ini string yang sub ini. Karena itu merupakan indeks ke 0. Array dengan indeks ke 0 yaitu sub. Ini. Kemudian di sini kita dapat mengubah elemen array. Nah, misalnya itu soto misalnya. Elemen array-nya itu akan terubah. Kan semestinya itu yang 1 itu adalah ini angka 2. Tapi karena saya ubah array dengan indeks ke 1 itu adalah soto, jadi di sini akan muncul soto. Nah, seperti ini. Nah, jadi selanjutnya itu ada akses array lengkap. Nah, dengan JavaScript itu array dapat diakses dengan mengacu pada nama array. Nah, seperti yang saya lakukan sebelumnya itu. Nah, di sini bisa dipanggil dengan nama array-nya di sini. Nah, jika menggunakan get element by ID seperti ini bisa dipanggil di sini untuk nama array-nya. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Nah, karena di sini array-nya itu di display menggunakan ini get element by ID ini, maka nanti akan tertampil di sini pada browsernya.
Nah, kemudian array itu adalah objek. Nah, array itu adalah jenis objek khusus. Jadi, type of operator adalah JavaScript yang mengembalikan objek untuk array. Nah, tapi array di JavaScript itu paling baik digambarkan sebagai array. Array menggunakan angka untuk mengakses elemennya. Nah, itu index. Nah, dalam contoh ini, misalnya ini contohnya person. Terus ini indeksnya 0. Nah, begitu. Jadi nanti nilai outputan itu akan kembali John seperti ini contohnya. Nah, ini nama array-nya itu person kan? Nah, di sini person. Terus elemen-elemen array-nya itu yang pertama itu ada John. Ini untuk elemen array pada indeks ke 0. Ini elemen array pada indeks ke 1 itu ini Dwi. Nah, untuk elemen array pada indeks kedua itu ada ini 46. Nah, seperti itu. Jadi jika di sini dituliskan person dengan indeks 0, maka itu yang akan tertampil itu adalah John di sini. Nah, kenapa array disebut objek? Karena array itu dapat menyimpan lebih dari satu nilai. Tidak seperti primitive value yang hanya bisa menyimpan satu nilai yang seperti string tadi. Tapi string pun bisa dijadikan objek juga. Tapi array memang tipenya itu objek. Nah, ini objek menggunakan nama untuk mengakses anggotanya. Dalam contoh ini, nah seperti ini person. Untuk first name-nya itu ini, maka akan tertampil nanti John. Nah, ini sini. Contohnya seperti ini. Misalnya itu array-nya itu person. Nanti yang akan tertampil itu adalah John di sini. Jika ini digunakan person dot first name yang ini. Nah, variabel JavaScript itu dapat berupa objek. Nah, terus array ini adalah jenis objek khusus. Nah, karena itu array ini dapat memiliki variabel dengan tipe berbeda. Nah, karena itu user dapat memiliki variabel dengan tipe berbeda dalam array yang sama. User itu dapat memiliki objek di dalam array. Nah, ini dapat berupa fungsi yang ada di dalam array. Ini seperti ini. Kemudian ada properti dan metode array. Seperti ini. Tapi untuk lebih jelasnya ini akan dibahas di sini nanti. Ini metode dengan sortnya nanti di sini. Kemudian ada length property. Jadi dengan length ini, length property yang untuk array ini akan mengembalikan panjang array. Nanti outputannya itu adalah panjang array atau jumlah elemen array. Contohnya seperti ini. Ini ada array namanya ini fruits. Terus ada banana, orange, apple dengan mango. Nah, di sini jika ingin mencari panjang dari array ini, berapa jumlah elemen dalam array ini, bisa digunakan ini. Properti yang untuk panjangnya, untuk properti length-nya. Nah, ini. Tinggal ditulis di sini untuk nama dari array-nya, kemudian dot, dan tambahkan length di sini. Jadi nanti itu outputannya itu adalah 4. Nah, jadi length property itu selalu satu kali atau selalu lebih satu dari indeks array tertingginya. Jadi kan memang indeks array itu dimulai dari 0. Nah, sementara untuk length property ini kan elemen itu dimulai dari 1 dihitung. Jadi tentu saja ini panjangnya dari array itu akan lebih satu dari indeks array-nya, dari indeks array tertingginya. Nah, terus ini lagi. Nah, untuk mengakses elemen array pertama itu dapat dipanggil seperti ini. Nama dari array-nya, kemudian kurung siku, lalu indeksnya. Jika di sini indeks 0, maka nanti yang tertampil itu adalah banana di sini. Dan ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Jika di sini tertulis indeks 1, maka nanti yang tertampil di sini itu adalah orange. Dan seterusnya. Nah, kemudian untuk mengakses elemen array terakhir itu dapat digunakan ini. Nah, jadi ini adalah nama dari array-nya, kemudian kurung siku, lalu ini nama array dot length-nya kurang 1. Untuk mengetahui
untuk mengakses elemen array terakhir. Nah, jadi coba di browser itu seperti ini. Nah, maka nanti itu yang akan tertampil pada browser itu adalah Mango yang ini. Jadi ini bisa dijabarkan begini. Ini kan nama array-nya tuh fruits. Nah, terus di dalam kurung siku ini untuk mencari indeksnya, indeks keberapa dari elemen array yang akan diakses nantinya, dari elemen array yang terakhir. Jadi di sini karena fruits.length ini panjangnya array ini adalah 4 dikurang dengan 1, berarti 3. Jadi nanti nama array-nya fruits terus kurung siku lalu 3 di dalam sini. Itu artinya elemen dari array yang akan diakses itu adalah berindeks 3. Nah, indeks 3 di sini adalah 0, 1, 2, 3 yang ini, Mango. Nah, kemudian ada looping the array. Jadi, cara teraman untuk mengulang melalui array itu menggunakan for. Menggunakan for berarti di sini ada syaratnya. Dan di sini ada inisialisasinya 1 sama dengan 0. Nah, terus 1 lebih kecil dari ini fruits length-nya. Ini panjangnya dari array-nya. Nah, kemudian increment di sini, menggunakan increment. Nah, ini untuk listnya di HTML. Pakai tag ini li. Nah, seperti ini. Dilihat di sini. Jadi nanti tuh yang tertampil ini. List menggunakan list. Kemudian kemudian di sini diambil elemen dari fruits dengan indeks jadi di sini nanti dimulai dari 0 karena di sini kan increment dari 0 sampai terakhir yang ketiga di sini sampai Mango. Jadi untuk looping juga ini dapat menggunakan array.forEach. Ini fungsi. Jika menggunakan ini fruits for each my function ini nama fungsinya seperti ini, itu akan tertampil juga seperti ini. Seperti tadi looping menggunakan for untuk menambahkan elemen array. Nah, itu bisa menggunakan ini push ini method. Nah, di sini nama dari array-nya di sini adalah array-nya. Kemudian bisa ini menggunakan ini nama dari array-nya dulu, terus dot push, terus habis itu dalam kurungnya ini ditambahkan elemen yang ingin ditambahkan ke dalam array ini. Nah, ini pertama ditampilkan dulu array-nya seperti ini. Nah, kemudian di sini menggunakan my function. Jadi jika tombol ini diklik kan di sini kan di buttonnya itu ada fungsi dimasukkan. Namanya my function. Nah, fungsi my function sendiri itu perintahnya atau konten dalamnya itu adalah ini. Nah, ini mengganti tadi elemen array, menambahkan elemen array dengan ini lemon tadi. Jadi menggunakan perintah ini, kemudian pakai lagi get element by ID. Nah, di sini. Terus di sini adalah nama dari array-nya. Jadi jika diklik ini seperti ini, nah akan tertambah lemon di sini. Jadi user juga itu bisa menambahkan elemen baru dengan menggunakan length property. Nah, seperti ini. Misal di sini kan nama array-nya, kemudian di sini nama array-nya di kurung siku lagi panjang dari array ini. Jadi karena panjang dari array ini adalah 3 kan. Jadi di sini sama saja menambahkan di sini fruits kurung kurawal 3. Jadi maksudnya itu fruits indeks ketiga sama dengan lemon. Jadi sama saja menambahkan elemen ini dengan indeks ketiga ke dalam array ini. Nah, dari sini kan cuma 2 indeks di sini. Tapi di sini karena menggunakan fruits length di dalam kurung siku ini, berarti itu ada 3 hasilnya di sini. Jadi fruits indeks ketiga sama dengan lemon. Jadi secara otomatis akan tertambah di sini. Nah, ini. Jadi itu hati-hati jika menambahkan elemen dengan indeks yang tinggi. Karena itu akan membuat jarak atau
tempat yang tidak bisa ditentukan dalam lari. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, ini misalnya ini kan cuma tiga elemen array dari fruits. Cuma banana, orange, apple. Tapi di sini kita ingin menambahkan satu elemen array dengan indeks ke-6 yaitu lemon. Nah, berarti kan dilangkahi dari di sini kan cuma sampai indeks 2, berarti ada indeks ketiga itu tidak ada, indeks keempat juga tidak ada, dengan indeks kelima juga tidak ada. Jadi nanti nilainya itu yang tidak ada itu akan undefined di sini. Nah, lanjut ke array asosiatif. Nah, banyak bahasa pemrograman mendukung array dengan indeks bernama. Array dengan indeks bernama disebut array asosiatif atau hash. Nah, JavaScript tidak mendukung array dengan indeks bernama. Dalam JavaScript, array selalu mendukung atau array selalu menggunakan indeks bernomor. Nah, seperti ini, indeks bernomor. Nah, jika user menggunakan indeks bernama, maka JavaScript akan mendefinisikan ulang array menjadi objek. Setelah itu, beberapa metode dan properti array akan menghasilkan hasil yang salah. Nah, ini dia indeksnya bernama, bukan angka kan? Jika kita menggunakan ini, properti length di sini, maka nanti itu outputannya yang akan tertampil itu adalah ini, undefined null. Nah, di sini ada perbedaan antara array dan objek. Dalam JavaScript, array menggunakan indeks bernomor, sedangkan objek menggunakan indeks bernama. Array adalah jenis objek khusus dengan indeks bernomor. Nah, JavaScript tidak mendukung array asosiatif. Jadi, user harus menggunakan objek ketika ingin nama elemen menjadi string atau teks. Jadi, jika nama elemennya itu string atau teks, maka disarankan untuk menggunakan objek. Nah, jika harus menggunakan array itu bila nama elemennya itu angka, jadi nanti plus minusnya itu kalau misalnya menggunakan objek, maka nanti nama elemennya itu bisa menjadi string atau teks. Tetapi kalau menggunakan array, maka nama elemennya nanti akan menjadi angka. Jadi hindari menggunakan new array yang ini yang ada keyword new-nya. Nah, itu bisa diganti dengan ini, kurung siku yang kosong ini. Nah, jadi dengan menggunakan keyword new ini ataupun ini, itu akan membuat array kosong baru. Nah, seperti ini contohnya. Ini sama dengan ini. Jadi, untuk lebih sederhananya, langsung saja sangat direkomendasikan untuk menulis ini saja kurung siku langsung, daripada harus membuat new array seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui apakah suatu kode program adalah array. Nah, bagaimana cara kita mengetahui suatu variabel adalah array? Masalahnya, untuk array sendiri itu type of-nya atau tipenya itu ketika kita menuliskan ini type of itu akan mengembalikan objek. Jadi bagaimana caranya supaya kita tahu kalau variabelnya itu adalah array? Nah, ini seperti ini contohnya. Ini kan pakai kurung siku juga, tapi tipenya ini nanti akan treated itu objek. Nah, untuk mengetahuinya itu bisa menggunakan ini. Array dot is array yang ini. Nah, bisa seperti ini. Kemudian kalau true berarti ini adalah sebuah array. Nah, kemudian bisa juga ini menggunakan instance of. Nah, operator ini mengembalikan true jika sebuah objek dibuat dengan konstruktor yang diberikan. Maksudnya, jadi bernilai true itu kalau memang ini adalah array. Jadi pertama itu ini dulu kita tulis dulu untuk nama variabelnya di sini nama variabel, kemudian instance of, kemudian ini array. Nah, jika true maka variabel ini merupakan array, sebuah array. Nah, selanjutnya itu ada JavaScript array methods atau metode array pada JavaScript. Nah, di sini user bisa mengubah array ke string dengan menggunakan ini, toString. Nah, di sini dapat mengonversi array menjadi string dan nilai array itu dipisahkan koma seperti ini. Nah, kemudian join ini merupakan metode yang dapat menggabung semua elemen array menjadi string. Jadi dia ini sama dengan toString. Nah, jika menggunakan join ini bisa menggunakan pemisah tertentu seperti ini. Bisa menggunakan tanda kali seperti ini. Nah, seperti ini nanti outputannya. Nah, setelah itu ada popping and passing.
Nah, jadi ketika kita ingin menghapus elemen pada array dan menambahkan sebuah elemen baru, maka inilah yang terjadi. Popping ini akan mengeluarkan elemen yang kita hapus tadi dari sebuah array dan kemudian memasukkan elemen baru yang kita tambahkan tadi. Nah, ini pop ini untuk menghilangkan elemen terakhir dari array. Maka mango ini akan remove nanti. Nah, kemudian pop ini juga bisa digunakan untuk mengembalikan nilai yang pop out, yang keluar. Ini semuanya ini anggotanya banana, orange, apple, mango. Terus ini digunakan ini pop ini. Kemudian mango itu telah diambil keluar, kemudian digunakan lagi ini, dipanggil lagi ini variabelnya fruits, dan mango itu sudah tidak ada. Banana, orange, apple karena sudah ditarik keluar oleh ini menggunakan pop ini tadi. Nah, kemudian ada push. Nah, metode untuk menambahkan elemen baru ke array akhir. Nah, seperti ini. Terus ini ingin menambahkan kiwi. Nah, jadi menggunakan ini fruit, push ini fruit dari ini nama variabelnya. Kemudian kiwi. Nah, dengan push juga ini dapat mengembalikan panjang array baru. Jadi dapat menampilkan panjang array barunya. Ini kan cuma sampai 4, kan? Banana, orange, apple, mango. Terus di sini ingin ditambahkan kiwi. Nah, makanya fruit dot push ini kiwi. Nah, kemudian akan tertambah dan akan muncul juga ini panjangnya nanti. Dengan menggunakan push ini bisa kita lihat lengthnya atau panjangnya. Nah, kemudian itu ada shifting elemen. Nah, pergeseran sama dengan popping. Mengerjakan elemen pertama bukan yang terakhir. Nah, ini dengan menggunakan shift ini metode menghilangkan elemen pertama array dan shift semua elemen lain untuk indeks yang lebih rendah. Nah, contohnya itu supaya lebih jelas di sini. Dan dia menggunakan shift ini. Jadi dia akan meremove elemen pertama dari array, yaitu banana di sini. Jadi banana di sini hilang. Nah, kemudian shift ini juga dapat menampilkan nilai yang tadi dihapus atau digeser atau di shift out tadi. Ini kan pertama itu menampilkan array-nya dulu, banana, orange, apple, mango. Terus di sini lagi menggunakan shift. Nah, nanti ini akan tertampil ini banana. Kemudian jika kita mengetikkan lagi untuk melihat semua anggota dari array-nya itu akan tertampil ini. Banananya sudah tidak ada. Kemudian di sini ada juga unshift. Nah, metode menambahkan elemen baru ke array di awal. Dan unshift unsur-unsur yang lebih tua atau lebih lama. Ini misalnya unshift lemon. Kan pertama ini cuma ini elemennya, kemudian ingin menambahkan lemon. Jadi di sini menggunakan unshift lemon, kemudian nanti nah di sini akan tertambah ke elemen pertamanya lemon. Nah, kemudian itu nilai unshift juga atau unshift ini merupakan metode yang dapat mengembalikan atau menampilkan panjang array baru yang sudah ditambahkan tadi elemen. Jadi nanti kalau misalnya mau mengetikkan lagi fruit.unshift ini lemon nanti akan tertampil panjangnya atau length dari array barunya. Nah, kemudian itu kita bisa mengubah elemen. Jadi elemen array itu diakses dengan menggunakan nomor indeksnya. Nah, seperti ini. Di sini juga saya sudah contohkan tadi sebelumnya. Nah, kalau misalnya ini kita menuliskan indeks ke 0 itu dari variabel fruits ini adalah kiwi. Jadi nanti itu akan terganti untuk indeks ke 0-nya itu kiwi. Nah, seperti ini. Jadi banana ini akan terganti dengan kiwi. Nah, ini. Jadi banana itu hilang. Nah, di sini juga bisa menambahkan elemen baru dengan length property seperti ini. Jadi length property-nya itu kan di sini ada 1 2 3 4 panjangnya di sini. Berarti itu fruits 4 sama dengan kiwi. Jadi nanti untuk fruit
indeks keempat itu sama dengan kiwi. Jadi nanti ini kan indeks 0, 1, 2, 3. Untuk yang terakhir nanti itu tertambah kiwi. Nah, seperti ini. Nah, yang terakhir akan tertambah kiwi karena di sini kan untuk indeksnya itu dari panjangnya array ini. Array yang pertama tadi itu kan panjangnya 4 kan? Berarti fruits indeks keempat menambahkan kiwi. Nah, kemudian untuk menghapus elemen pada array, karena array JavaScript adalah objek, elemen dapat dihapus dengan menggunakan operator JavaScript, yaitu delete. Nah, seperti ini. Misalnya ingin mendelete dari variabel array ini dengan indeks ke 0, berarti ingin mendelete ini yang banana. Jadi, jika indeks yang ke 0 ini kita hapus dengan delete ini, maka indeks ke 0 itu akan kosong. Jadi nanti kalau tertampilnya itu untuk indeks ke 0 itu nanti akan undefined karena isinya itu sudah tidak ada, dihapus tadi. Jadi dia tidak akan terreplace dengan indeks ke 1 yang di bawahnya. Tidak akan. Jadi indeks ke 0 kalau sudah dihapus pakai delete, berarti untuk indeks ke 0-nya itu nanti akan kosong. Nah, menggunakan delete itu dapat meninggalkan lubang yang tidak ditentukan dalam array atau undefined tadi. Nah, gunakan pop atau shift sebagai gantinya. Seperti itu. Terus jika ingin menyambungkan array, bisa pakai the splice ini. Method dapat digunakan untuk menambahkan item baru ke array. Nah, ini. Nah, ini jika ingin menambahkan ini 2 no lemon dengan kiwi. Nah, seperti ini. Pakai splice. Nah, jadi nanti ini kan original array-nya, yang array pertamanya kan cuma ini banana, orange, apple, mango. Setelah menggunakan ini splice ini, nah, maka akan tertambah di sini. Nah, parameter pertama itu 2. Jadi jadi ini itu parameternya. Kemudian koma di sini stringnya mau ditambahkan. Nah, jadi parameter pertama itu 2 mendefinisikan posisi di mana elemen baru harus ditambahkan atau disambungkan. Jadi kan di sini itu 2 berarti 1, 2 berarti di sini. Nah, parameter kedua itu 0. Nah, menentukan berapa banyak elemen yang harus dihapus. Jadi ini karena dia 0 berarti tidak ada elemen yang dihapus. Nah, parameter lainnya itu adalah lemon dan kiwi, menentukan elemen baru yang akan ditambahkan. Nah, kemudian the splice method ini mengembalikan array dengan item yang dihapus. Ini tadi kan dia 0, jadi tidak ada elemen yang dihapus. Tetapi di sini akan digunakan misalnya ini 2 di sini. Nah, berarti nanti itu outputannya karena dia kan di sini menghapus 2. Nah, berarti ini ya, apple dengan mango itu sudah di-remove dan ditempati dengan lemon dan kiwi di sini. Nah, kemudian ini menggunakan splice untuk menghapus elemen. Jadi dengan pengaturan parameter yang cerdas, user dapat menggunakan splice untuk menghapus elemen tanpa meninggalkan lubang dalam array. Jadi tidak ada undefined setelah dihapus. Nah, ada yang kosong nanti tempatnya. Seperti ini. Nah, remove the first element. Jadi ini kan 0. Berarti dari 0 di sini dimulai. Kemudian hapus 1, berarti nanti yang terhapus itu banana. Nah, seperti ini. Dari indeks ke 0 yang dihapus. Terus yang dihapus itu sebanyak satu elemen dalam array. Nah, ini. Jadi ini parameter yang 0 ini mendefinisikan posisi di mana elemen baru harus ditambahkan atau disambung. Kemudian parameter kedua itu mendefinisikan seberapa banyak elemen harus dihapus. Nah, kemudian itu ada menggabungkan array. Jadi pakai concat juga dia metode menciptakan array baru dengan menggabungkan array yang ada. Nah, ini contohnya. Variabel my girls di sini, kemudian my boys di sini. Kemudian ini ingin digabung, jadinya nanti di sini dia buat variabel baru my children, kemudian di sini my girls dot concat terus my boys. Jadi nanti nih
tampilannya itu akan tergabung. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian the concat method ini tidak mengubah array yang ada. Jadi, variabel awalnya itu tetap ada, tidak tergabung, hanya untuk variabel, makanya ini tadi buat variabel baru. Nah, ini kemudian pakai concat. Nah, variabel ini yang tertampil, tapi variabel mygirls dengan myboys ini tetap terpisah. Nah, ini the concat method ini dapat mengambil sejumlah argumen array. Nah, ini bisa menggabungkan tiga variabel sekaligus seperti ini. Ini kan buat variabel baru lagi my children. Kemudian di sini tuh ini ARR2, ARR3. Jadi nanti nih tergabung semua tiga variabel. Nah, seperti ini. Nah, the concat method juga ini dapat mengambil string sebagai argumen atau parameter. Nah, seperti ini. Misalnya ini variabel pertama itu ARR1, Emil, Tobias, Linus. Kemudian buat variabel baru lagi ini my children. Kemudian di sini ada ARR1 dot concat. Jadi di sini ambil string dengan nama Peter. String Peter. Jadi nanti di sini akan ada Peter untuk ini yang my children ini. Kemudian kita juga bisa mengirim sebuah array menggunakan ini, the slice. Jadi jika menggunakan ini, sebuah array itu dapat dipisahkan menjadi sebuah atau sepotong array yang baru. Nah, coba di sini contohnya. Di sini ada variabel fruits, terus banana, orange, lemon, apple, mango. Terus di sini variabel lagi ada variabel baru citrus. Kemudian digunakan ini slice. Nah, slice 1 di sini. Jadi slice ini memotong part dari array dari banana, dari 1. Karena kan di sini starting untuk parameternya itu 1 tadi dimasukkan. Jadi di sini akan potong dari 1 ini dari banana. Nah, the slice method ini menggunakan atau menciptakan array baru. Nah, jadi ini tidak menghapus elemen apapun dari array asalnya. Karena dia di sini membuat lagi variabel yang baru. Nah, jadi misalnya nih, contohnya ini kan ingin mengiris bagian dari array mulai dari 3. Berarti yang 3 itu adalah 0, 1, 2, 3. Apel. Berarti ingin mengiris yang apel. Jadi nanti yang ditampilkan ini yang citrus. Nah, ini. Nah, fruits dengan citrus. Jadi nanti itu karena yang diiris itu 3. Nah, berarti dari sini 0, 1, 2, 3. Yang teriris itu dari sini, dari apple ke mango. Apple, mango. Jadi ini fruits kan ini, banana, orange, lemon, apple, mango. Yang pertamanya kan ini. Kemudian menggunakan ini, slice dari 3 parameternya. Jadi 0, 1, 2, 3 dari sini. Jadi 1, 2, 3, maaf. Di sini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi dari apple sini dengan mango. Nah, the slice ini atau slice method ini dapat menggunakan atau dapat mengambil 2 argumen atau parameter seperti ini. Nah, metode ini kemudian memilih elemen dari argumen awal dan hingga atau tetapi tidak termasuk argumen akhir. Seperti ini contohnya. Nah, jika argumen akhir dihilangkan seperti pada contoh ini, metode akan memotong sisa array. Nah, ini misalnya. Ini. Misalnya kan ini 2 diambil. Berarti ini dari sini, dari 1, 2. Nah, ini untuk lemon, apple, mango-nya ini. Jadi ini dari lemon 1, 2. Kemudian ini mulai memotong array dari lemon sini, dari elemen 2 ini, lemon. Kemudian ada toString otomatis. Nah, di JavaScript itu secara otomatis mengonversi array menjadi string yang dipisahkan koma ketika nilai primitif diharapkan. Nah, ini selalu terjadi ketika user mencoba untuk menampilkan array. Nah ini contoh 2 ini sama. Nah, ini pakai toString. Ini pakai ini langsung Floyd saja. Nah, semua objek JavaScript itu memiliki metode toString. Nah, di sini juga ada menemukan nilai max dan min dalam array, tapi di sini akan dibahas lebih lanjut di chapter selanjutnya.
Nah, di sini juga bisa menyortir array, tapi akan diberikan bahasan lebih lengkapnya itu pada chapter selanjutnya. Nah, kemudian itu ada JavaScript sorting arrays. Jadi ada penyortiran JavaScript. Nah, di sini tuh yang pertama ada mengurutkan array. Jadi the sort method ini sini dapat mengurutkan elemen pada array. Nah, ini menurut abjad pakai sort ini. Kemudian ada juga membalikan array, reverse method. Jadi ini digunakan untuk mengurutkan array dalam keadaan kan tadi kan dari sesuai abjad kan? Ya. Nah, ini kalau di reverse-nya itu seperti ini, dari besar ke kecil, atau bisa dibilang ini decrement, yang tadi itu increment-nya, yang ini decrement. Nah, kemudian itu ada sortir numeric secara default. Sort ini mengurutkan nilai sebagai string. Jadi ini bekerja dengan baik untuk string apple yang datang sebelum banana. Nah, namun jika angka diurutkan sebagai string, 25 lebih besar dari 100 karena 2 lebih besar dari 1. Karena itu sort metode ini akan menghasilkan hasil yang salah saat mengurutkan angka. Nah, kemudian itu ada fungsi compare di sini. Jadi tujuan dari fungsi bandingkan ini adalah untuk menentukan pengurutan alternatif. Fungsi bandingkan harus mengembalikan nilai negatif, 0 atau positif bergantung pada argumen. Nah, jadi saat sort ini fungsi membandingkan dua nilai, fungsi tersebut mengirimkan nilai ke fungsi perbandingan dan mengurutkan nilai menurut nilai yang dikembalikan, negatif, 0, dan positif. Nah, jika hasilnya negatif, A diurutkan terlebih dahulu. B. Jika hasilnya positif, B diurutkan terlebih dahulu A. Nah, seperti itu. Kemudian, jika hasilnya 0, tidak ada perubahan yang dilakukan dengan pengurutan dua nilai ini. Nah, kemudian itu ini menyortir array dalam urutan acak. Kemudian ada metode Fisher-Yates. Nah, contoh di atas itu array sort tidak akurat. Itu akan mendukung beberapa angka di atas yang lain. Nah, metode benar yang paling populer itu disebut Fisher-Yates Shuffle dan diperkenalkan dalam ilmu data sejak tahun 1938. Kemudian, user juga bisa menemukan nilai array tertinggi atau terendah. Nah, di sini. Jadi sebenarnya itu tidak ada fungsi bawaan untuk menemukan nilai max atau min dalam array, namun setelah user mengurutkan array, user bisa menggunakan indeks untuk mendapatkan nilai tertinggi dan terendah. Nah, ini. Jika mengurutkan itu secara increment sini. Nah, jika menurutkan secara turun atau decrement di sini. Nah, kemudian menyortir seluruh array itu adalah metode yang sangat tidak efisien jika user ingin menemukan nilai tertinggi atau terendah. Jadi, untuk mengatasi itu, biasanya itu yang paling rekomendasi itu gunakan ini, mathmax ini pada array. Untuk menemukan angka tertinggi dalam array. Dan ini juga penggunaan method min ini untuk mendapatkan angka terendah dalam array. Nah, solusi tercepat adalah dengan menggunakan metode buatan sendiri. Fungsi ini mengulang melalui array yang membandingkan setiap nilai dengan nilai tertinggi yang ditemukan. Jadi di sini bikin fungsi sendiri, bikin syarat sendiri dengan if di sini. Kemudian ini menyortir array objek. Bisa digunakan pada objek ini sort. Nah, yang selanjutnya itu ada JavaScript reiteration atau iterasi array pada JavaScript. Nah, ini ada for each. Nah, metode panggilan fungsi atau fungsi callback sekali untuk setiap elemen array. Nah, fungsi membutuhkan 3 argumen. Nah, yang pertama itu value, nilai, kemudian ada indeks, kemudian ada array itu sendiri. Nah, ini fungsi membutuhkan 3 argumen atau 3 parameter. Nah, dari sini ada juga array.peta di sini. Nah, atau array.map. Nah, the map method menciptakan array baru dengan melakukan fungsi pada setiap elemen array. Map method ini tidak menjalankan fungsi untuk elemen array tanpa nilai.
Map method tidak mengubah array asli. Nah, ini contohnya itu ini. Mengalihkan setiap nilai array dengan 2. Ini. Nah, ini karena membuat lagi variabel baru, jadi ini tidak akan efek ke variabel ini yang number 1 ini, tidak. Nah, ini di variabel 2 ini ditambahkan .map itu. Kemudian untuk return value-nya itu dikali 2. Nah, ini adalah parameter untuk fungsinya. Dan yang ini. Nah, jika ini fungsi callback. Nah, itu hanya menggunakan satu parameter yaitu parameter nilai saja. Nah, ini. Jadi parameter index dan array itu dapat dihilangkan. Jadi cuma value saja karena ini cuma fungsi callback. Kemudian di sini ada array.filter. Jadi filter method ini menciptakan sebuah array baru dengan elemen array yang melewati tes. Nah, di sini tuh terdapat contoh membuat array baru dengan elemen dengan nilai yang lebih besar dari 18. Nah, ini. Nah, ini juga menggunakan 3 parameter. Nah, jika itu menjadi fungsi callback itu cuma ada parameter value saja yang di sininya. Dapat dihilangkan array-nya dan indeksnya. Nah, kemudian di sini ada array.reduce di sini. Nah, reduce method ini menjalankan fungsi pada setiap elemen array untuk menghasilkan atau mengurangi atau nilai tunggal. Nah, reduce method ini bekerja dari kiri ke kanan dalam array. Tapi bisa juga ini, pakai dari kanan ke kiri. Dengan ini, reduce right. Nah, the reduce method ini tidak mengurangi array aslinya juga. Ini dia, bisa lihat di sini. Nih. Nah, untuk parameternya dia di sini, itu ada the total. Atau nilai inisiasinya atau nilai return yang sebelumnya. Ini. Kemudian ada nilai value di sini, kemudian ada index dan kemudian ada array. Nah, kemudian di sini juga ada reduce method. Nah, di sini reduce method dapat menerima nilai awal seperti ini. Seperti contoh ini. Kemudian ada array reduce right. Nah, ini tadi. Jadi, array reduce right method ini menjalankan fungsi pada setiap elemen array untuk menghasilkan atau mengurangi ke nilai tunggal. Nah, reduce right ini adalah digunakan dari kanan ke kiri dalam array. Nah, reduce right ini tidak mengurangi juga array aslinya. Di sini dapat dilihat ini. Nah, untuk parameter itu sama tadi dengan reduce. Nah, kemudian itu kita akan lanjut array array.every. Nah, every method ini adalah metode cek jika semua nilai array itu lulus. Nah, contoh ini memeriksa apakah semua nilai array itu lebih besar dari 18. Jadi ini dicek apakah nilai array ini sesuai dengan nilai return value-nya. Syarat di return value-nya. Seperti ini. Nah, ini parameternya. Nah, di sini ada array sum juga. Nah, sum method ini adalah pemeriksaan jika beberapa nilai array lulus dari ini. Syarat ininya yang di value, yang di return value-nya. Nah, contohnya memeriksa apakah beberapa nilai array lebih besar dari 18 di contoh sini. Ini untuk parameternya ada value, index, dan array. Jadi di sini ada array index of. Nah, index of method ini adalah pencarian array untuk nilai elemen dan mengembalikan posisinya. Nah, di sini item pertama itu memiliki posisi 0. Nah, dan seterusnya. Kemudian di sini ada contohnya. Ini sini index of-nya. Dan sini apple plus 1. Jadi apple itu ada di posisi pertama. Dan di sini juga ada array index
array.lastIndexOf. Nah, ini sama dengan index of, tetapi mengembalikan posisi kemunculan terakhir dari elemen yang ditentukan. Nah, di sini juga ada array includes. Nah, ECMAScript 2016 itu memperkenalkan array includes ke array. Nah, ini memungkinkan user untuk memeriksa apakah suatu elemen ada dalam array atau termasuk not a number, tidak seperti index of. Array.find. Nah, find method ini mengembalikan nilai dari elemen array pertama yang melewati fungsi. Nah, ini contoh ini menemukan atau mengembalikan nilai elemen pertama yang lebih besar daripada 18. Kemudian ini parameternya. Terus ada juga array.findIndex. Nah, findIndex method ini mengembalikan indeks dari elemen pertama array yang melewati fungsi tes. Nah, ini contohnya. Nah, selanjutnya itu ada JavaScript array_cons. ECMAScript 2015 ES6 pada tahun 2015 JavaScript memperkenalkan kata kunci baru yang penting, yaitu cons. Nah, sudah menjadi praktik umum untuk mendeklarasikan array menggunakan cons seperti ini. Kemudian, tidak dapat ditugaskan kembali, array yang dideklarasikan dengan cons dapat dipindahkan. Nah, ini tidak bisa seperti ini. Nah, array bukan konstanta. Kata cons kuncinya sedikit menyesatkan. Jadi ini tidak mendefinisikan array konstan. Ini mendefinisikan referensi konstan ke array. Karena itu, user masih dapat mengubah elemen array konstan. Nah, kemudian di sini elemen dapat ditugaskan kembali. Jadi user dapat mengubah elemen array konstan seperti ini. Ini tunggu. Nah, ini seperti ini. Kemudian di sini ya kita akan mengubah yang indeks ke 0 ini, yaitu menjadi Toyota. Nah, jadi di sini menjadi Toyota. Kemudian di sini ditambahkan lagi di sini elemen .push. Nah, jadi ini dia outputannya. Kemudian kata kunci atau cons keyword ini tidak didukung di beberapa browser. Di sini bisa dilihat daftarnya. Jadi cons variabel JavaScript itu harus diberi nilai saat dideklarasikan. Artinya, array yang dideklarasikan dengan cons harus diinisialisasi saat dideklarasikan. Nah, menggunakan cons tanpa menginisialisasi array adalah sebuah kesalahan sintaks. Oh, ini tidak berfungsi. Jadi, saat dideklarasikan itu harus diberi nilai. Jadi, ini tidak akan berfungsi. Nah, array yang dideklarasikan dengan var dapat diinisialisasi kapan saja. User bahkan dapat menggunakan array sebelum dideklarasikan, seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada lingkup blok cons. Array yang dideklarasikan dengan cons memiliki blok scope. Nah, array yang dideklarasikan dalam blok tidak sama dengan array yang dideklarasikan di luar blok. Nah, ini bisa dilihat sendiri contohnya di sini. Nah, array yang dideklarasikan dengan var tidak memiliki cakupan blok. Kemudian di sini mendeklarasikan ulang array. Jadi, mendeklarasikan ulang array yang dideklarasikan dengan var diperbolehkan di mana saja dalam suatu program. Ini. Terus mendeklarasikan ulang atau menetapkan ulang array ke cons dalam cakupan yang sama atau di blok yang sama tidak diperbolehkan. Ini. Kemudian di sini mendeklarasikan ulang atau menetapkan ulang cons array yang ada dalam lingkup yang sama atau di blok yang sama tidak diperbolehkan. Ini. Kemudian mendeklarasikan ulang array dengan cons dalam lingkup lain atau di blok lain diperbolehkan seperti ini. Nah, ini dalam satu blok dan blok lain. Nah, ini boleh. Nah, mungkin segitu dulu video untuk part 2 kali ini. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.